Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wa dayajiri. Allahumma salli wa sallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Da'watut Tammah wa Tadhkiratul Ummah, beliau banyak menjelaskan tentang masalah bermuamalah dalam kitab ini sebagaimana yang kita urai dari minggu ke minggu. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan istiqomah untuk mengkaji kitab orang-orang yang soleh, sehingga keberkahan mereka melimpah kepada kita semuanya, dengan harapan berkah tersebut bisa menuntun kita dalam keadaan wafat husnul khatimah. Bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan kalimat ini, salah satu sahabat menangis terseduh-seduh bahwa beliau mengatakan asyirkul hafi wasyirkul asghar, syirik yang tersembunyi dari syirik kecil. Bahwa banyak orang yang wafat di jalan Allah, zahirnya dia beribadah namun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu banyak terjadi. Apa sebab? Di dalam hatinya bertendensi ingin mendapatkan kedudukan, pujian dari selain Allah. Dia mengerjakan sesuatu hanya ingin mendapatkan ridho dari manusia, dapat status sosial sebagai orang yang baik. Apa yang dia kerjakan hanya ingin mendapatkan status sosial. Faliyadzubillah min dzalik. Akhirnya apa? Mereka beramal, beribadah tiada lain bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Akhirnya penyakit tersebut akan semakin meluas dalam hatinya, sehingga dia sudah tidak bisa lagi membedakan kapan dia ikhlas dan kapan dia ini bertendensi. Jadi segala sesuatu amaliyahnya ini hanya untuk manusia, bukan lagi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai jubah untuk manusia, pakai surban untuk manusia, pakai sarung untuk manusia. Jadi segala perbuatan dia untuk manusia, kapan untuk Allah? Dia sudah tidak bisa lagi menguasai hatinya, sehingga apa yang dia lakukan semuanya untuk manusia. Faliyadzubillah min dzalik. Man kana yuridud dunya, man kana yuridul hayatud dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Barang siapa yang menghendaki, kita yang ingin mendapatkan kehidupan dunia dan mendapatkan perhiasan dunia, hanya ingin mendapatkan enak di dunia, dapat fasilitas dunia berupa kendaraan, berupa rumah, berupa harta, fasilitas dunia, maka kata Allah, nuwaffi ilaihim, kami berikan kepada mereka a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Maka saya akan berikan mereka itu gaji yang sempurna di dunia. Dia bekerja, dia berbuat sesuatu, harapannya bisa menikmati dunia, diberikan sama Allah. Ini dalil orang yang istidraj. Apa itu? Allah berikan kenikmatan, tapi untuk Allah hinakan dia di akhirat. Setiap hari dia semakin bermaksiat, semakin Allah tambah rezekinya. Semakin dia yukhalif fi syariah, semakin dia melanggar peraturan Allah, semakin dia tentram hidupnya, semakin bahagia.
semakin melimpah rezekinya, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anaknya menjadi anak-anak yang sehat. Tidak ada hukuman sama sekali dari Allah, tapi pekerjaan dia haram, pekerjaan dia menipu orang, pekerjaan dia yudawirun nas, yaitu membuat pertipuan kepada manusia, tapi keluarganya enak, tentram, kayak sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Allah berikan kenikmatan sempurna bagi mereka. Namun ketahuilah itu semua dia tidak akan pernah memperoleh di akhirat. Allah berikan dia di dunia, dia nggak pernah sholat, Allah berikan jabatan yang bagus. Dia nggak pernah melakukan perbuatan baik, tapi Allah berikan dia kebahagiaan. Hatinya nggak pernah sumpah, bahagia, seneng dia, rezekinya melimpah. Ketahuilah Allah berikan dia berupa istidraj. Itu adalah jebakan yang telah Allah pasang bagi orang-orang yang akan dihinakan nanti di akhirat. Antum coba pikirkan, kasihan mereka itu. Mereka yang punya mobil mewah, yang punya rumah mewah, kendaraannya mewah, segala sesuatu yang dia miliki hanya sebatas di dunia. Hanya dia nikmati 60-70 tahun. Dia 60 tahun, 70 tahun ini tentu ada bentuk kesumpekan, ada bentuk sakit, ada bentuk kekhawatiran. Tidak bisa seseorang itu bahagia sempurna, nggak bisa. Seperti kesempurnaan bahagia akhirat ya. Karena yang kita makan tentu kita butuh untuk membuangnya. Kita makan seenak apapun, meskipun diberikan kesehatan oleh Allah, sehat sempurna, harta sempurna, fasilitas sempurna, dunia, semua ini pasti harus ada perawatannya. Apa bisa kita makan tanpa kita membuang, tanpa kita istinja, tanpa kita ke toilet? Bisa? Nggak bisa. Beda dengan kesempurnaan kenikmatan akhirat. Mereka itu makan enak, nggak pernah sakit. Mereka itu kenikmatan fasilitas dunia mereka memiliki, semuanya mereka punya. Tapi ketahuilah itu hanya untuk 60 tahun 70 tahun. Setelah itu mereka akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus selama-lamanya. Selama-lamanya disiksa oleh Allah. Apa sih selama-lamanya itu? Sayyidina Habib Umar, beliau pernah ditanya, apa sih selama-lamanya? Untuk memudahkan fantasi kita, selama-lamanya siksaan atau selama-lamanya kenikmatan itu ibarat ada burung kecil, dia memakan beras yang berisi 500 ton. Jadi 500 ton terisi dengan beras. Jadi burung tersebut ngambil satu butir, terbang. Dia terbang 1 juta tahun, datang lagi, ngambil satu lagi, hilang lagi, datang lagi burung tersebut. Jadi berapa itu waktunya selamanya itu? Nggak bisa kita fantasikan. 500 ton. Kalau 500 ton itu habis, maka seluruh dunia ini dirupakan beras oleh Allah, maka burung tersebut mengambil satu persatu. Itu waktunya nanti di akhirat. Kadang manusia ceroboh, dia tidak berpikir hanya untuk kenikmatan 60 tahun, tapi dia mempertaruhkan segala kenikmatan yang nanti selama-lamanya di akhirat. Dia punya mobil, dia punya rumah, dia punya gaji, tapi cuma untuk 60-70 tahun. Dengan gaji yang tidak seberapa dia tinggalkan sholat, dengan gaji yang tidak seberapa dia tinggalkan melanggar perintah Allah bentuk apapun. Ketahuilah, hakikatul hayah ba'dal mamat, hakikat kehidupan setelah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 60 tahun terseok-seok setengah mati, kerja dari tempat-tempat yang halal, berat ujiannya, tapi di tempat yang halal kita tahan demi kenikmatan nanti yang selama-lamanya di akhirat. Anda pikirkan baik-baik, sesengsara-sengsaranya kita itu ada batasnya. Anda umur 25 tahun mayoritas di sini, 30 tahun mayoritas di sini. Anda berpikir enggak, ingat enggak masa-masa waktu TK, masa-masa waktu sekolah dasar, SD, SMP, ingat? Iya, enggak terasa ya. Saya sudah lulus SMA sekarang. Enggak terasa ya, saya akan menghadapi jenjang pernikahan. Enggak terasa kita. Nanti setelah kita menikah, begitu, enggak terasa usia pernikahan 10 tahun. Enggak terasa sudah punya anak. Enggak terasa sudah punya cucu. Dan diambang kehidupan kita adalah sakaratul maut. Enggak ada yang terasa. 60-70 tahun. Tapi ketika kita mengarungi kehidupan dengan kita setia kepada Allah, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Itu kasihan mereka. Saya lihat mereka ya, naik mobil mewah dengan istrinya, anak-anaknya dengan bergaya.
handphonenya yang bagus, mobilnya mewah. Saya lihat mereka itu, kasihan mereka itu. Ya Allah, mereka hanya mendapatkan kenikmatan 60-70 tahun. Setelah itu disiksa habis-habisan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Tapi sungguh beruntung kita yang kita hidup di dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Beruntung kita yang setia atas hukum Allah, dan pada akhirnya kita wafat husnul khatimah, dan kita mendapatkan layanan yang tidak ada satupun manusia yang bisa berpikir, tidak bisa difantasikan. Anda tahu surga? Habib Umar itu mengatakan surga itu kita punya remote, ibarat ya kita punya remote. Remote itu kalau kita ingin mandi, kita ingin renang di dalam satu sungai, sungai tersebut itu kita punya remote. Kita bukan mendatangi sungai, tapi kita yang datangi oleh sungai. Sungai datang kepada kita. Sungainya datang. Dilihat, sungainya air. Saya kepingin mandi di sungai susu. Nah, mandi dia di sungai susu. Kayak remote. Jadi bukan kita mentas, bukan kita mentas dari sungai tersebut terus pindah, enggak. Tapi sungainya yang pindah. Kita diam aja. Kepingin sungai madu, berubah jadi madu. Kepingin sungai Homer tuh sungai minuman keras. Untuk minuman keras yang koyo di dunia ini Homer, saking pinternya setan ya. Setan tuh saking cerdasnya ya. Homer iki ambune bau. Waduh. Ono Homer minuman keras ambune wangi kayak minyak kasturi ono. Towake lho. Ono towak sing wangi ngono gak? Gak ada. Diminum bau rasane yo gak enak. Kok pengalaman Bib, gosakan takut-takut kowe. Aku ngombe legen rada suwe rasane gak itu sedikit towak iki yo piye rasane. Saya bisa membayangkan ini baunya legen wis kesuwen titik sak minggu. Waduh wis kacau. Ini setan itu bisa menggoda manusia. Minuman keras itu bau, rasanya ndak enak, diminum pusing, raine tambah welek. Negatif semua kan ini. Kecuali kalau minuman keras itu rasanya nikmat, seperti sirup, seperti ice cream, seperti minuman yang lezat. Ya, kayak apa? Es teler ngono ya. Baunya wangi. Terus kalau diminum orangnya tambah gagah, tambah ganteng. Itu masih masuk akal. Iki ambune gak enak, kadang harganya sampai ada yang jutaan, 5 juta, 6 juta. 6 juta diombe tambah doblok tambah goblok sing ngombe. Sing ngombe tambah buah lul, bodoh. Diajak ngomong. Diajak ngomong gak paham, koslet otaknya. Lah ngono lho dilakoni. Rasanya sudah tidak enak, baunya nggak karu-karuan, ini masih dilaksanakan, dilakukan. Faliyatubillah min dzalik. Saking cerdasnya setan. Untung Allah itu tidak mentakdir Homer itu baunya wangi. Homer itu rasanya lezat. Kalau diminum tambah cerdas, bahaya Pak. Iki diombe tambah goblok. Lah ngono wong digoleki, wong tergila-gila, ada yang sampai semacam itu. Faliyatubillah min dzalik. Allahumma salimna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan khamar yang ada di surga. Kalau diminum tambah gagah, baunya wangi. Pernah meminum khamar ketika nanti di akhirat. Makanya hati-hati kita di kehidupan kita, hati-hati. Jangan sampai kita melaksanakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yahfadna wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Dan Allah maafkan segala sesuatu yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan dimaafkan dan dihapus oleh Allah segala perbuatan kita yang kita langgar. Dari segala perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita terjang. Mudah-mudahan catatan itu dihapus oleh Allah, disucikan kita semua sehingga kita mudah dan diizinkan untuk meminum khamar yang telah Allah sediakan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan remote ini, kata Habib Umar, remote ini berada di dalam hati. Jadi surga itu kalau kita ingin sesuatu langsung ada. Remote tersebut itu berada dalam hati. Keinginan kita apa? Langsung ada.
Dan surga itu, pohon yang ada di surga itu apabila dikelilingi dengan kendaraan yang paling tepat di dunia ini membutuhkan waktu 150.000 tahun. Sekarang ini bisa dijangkau oleh kendaraan jet, pesawat jet dunia itu bisa dikelilingi dengan waktu tidak lebih dari 1 hari keliling dunia dengan pesawat jet ini. Kecepatannya melebihi kecepatan angin, bisa sampai 15.000 km per jam, bisa sampai 30.000 km per jam. Pesawat yang canggih sekarang itu. Kalau pesawat penumpang itu yang ada sekarang itu kecepatannya 900, ini bisa sampai 3.000, bisa sampai 4.000 kecepatannya. Itu mengelilingi dunia cukup dengan waktu 1 hari. Ini kalau kita pakai pesawat itu mengelilingi 1 pohon di akhirat butuh waktu 150.000 tahun. Ini hadisnya Rasulullah SAW. Seberapa besar surga. Dan yang paling kecil, surga yang paling kecil yang Allah berikan kepada hamba, yang paling elek, yang paling jelek, surga yang paling jelek dikapling oleh Allah sebesar dunia dan seisinya. Omahmu gede ini sak donya lho. Wong sing paling elek-eleknya umatnya Rasulullah. Umat Rasul punya rumah paling jelek, paling kelas-kelas emperan lah. Itu besarnya dunia dan seisinya. Bayang noh. Ya terus kalau kita duduk di majelis taklim, baca rotib, zikir, sholawat, merindukan Rasulullah, seberapa besar kebahagiaan yang telah akan Allah sediakan kepada kita semuanya. Makanya kita harus benar-benar setia kepada Allah, dan tidak ada yang lebih baik takarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam kita beramal jangan sesekali kita riya, beramal untuk manusia. Dan ketahuilah mereka adalah ulaika allazi laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang yang telah diberikan fasilitas di dunia, dia bahagia bersama keluarganya, sedangkan dia melanggar segala perintah Allah, ketahuilah dia akan disiapkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Faliyatubillah min dalik. Maka riya yang berbahaya adalah riya yang melintas di hati manusia dan merupakan tabiat manusia. Makanya yang paling berbahaya ini adalah para ulama, guru ngaji, para masyayikh, para habaib, yang dia ketika dicium tangannya dia merasa lebih mulia daripada orang yang mencium tangannya. Ini kalau sampai dilakukan, saya dicium tangannya, merasa saya lebih mulia, ini menandakan orang tersebut telah dirubah dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mencium tangan mereka, niat aku mencium mereka karena ini tangan sebagai tangan khalifahnya Rasulullah. Kalau kita mencium tangan guru kita, pegang dengan ta'zim, pegang dengan penuh hormat, pegang dengan penuh sayang, lihat dengan adab, sopan santun, fantasikan dalam hati kita, ya Allah, saya tidak bisa mencium tangan Rasulullah, tapi saya mencium tangan orang sebagai tangan kanannya Rasulullah. Berkah buat kita semua. Jangan cuma kita salaman, ya salaman, prosedur aja. Salaman hanya untuk memberikan hormat, enggak. Ta'zim, tanamkan dalam hati. Ketika saya mencium tangan guru saya Habib Jamal, ketika saya mencium tangan Habib Umar, saya bayangkan lagi mencium tangan Rasulullah. Ya Allah, saya mencium tangannya Nabi Muhammad ini. Dan itu yang dirasakan oleh para orang-orang yang terbuka hijabnya. Ketika mereka merindukan Rasulullah, maka bertemulah kita dengan para habaib, dzurriyyah Nabi Muhammad, sama ubahnya seperti kita bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad itu menjelaskan, man kana jalasa aliman faka'annama jalasani, man kana ra'a aliman faka'annama ra'ani. Barang siapa duduk bersama orang alim sama seperti dia duduk bersama aku, kata Rasulullah. Barang siapa melihat wajah mereka seperti mereka melihat wajahku, kata Nabi Muhammad. Man sofa aliman faka'annama sofahani, wa man kana sofahani fid dunya. Dan barang siapa yang sudah bersalaman dengan para khalifahku di dunia, tentu dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada salah satu ulama, beliau itu Sayyidina Muhammad Maula Dangkal. Beliau itu dakwah di Samudra Hindia, di tepi Samudra Hindia. Beliau itu menghadapi raja kafir
yang bukan beragama Islam. Sehingga setiap hari beliau berhasil mengislamkan 100 orang. Setiap hari. Setiap hari mengislamkan 100 orang. Sehingga raja yang non-muslim itu beliau gerah melihat masyarakat setiap hari masuk Islam. Sayyidina Muhammad Maula Dangkal salah satu habaib cucu daripada Sayyidina Hasan radhiyallahu taala anhu wa radhahu wa nafa'anallahu bi ulumih. Sayyidina Hasan bin Al-Hasani, Sayyidina Muhammad Maula Dangkal Al-Hasani. Beliau ini ketika dakwah 100 orang tiap hari, akhirnya diancam oleh raja, wahai engkau pendakwah yang aku akan membunuhmu. Jika engkau tidak berhenti berdakwah, maka aku akan hancurkan hutanmu ini dan aku akan bunuh engkau, akan aku bakar engkau hidup-hidup. Akhirnya beliau pun mengatakan, jika memang Allah mengizinkan engkau membunuhku, aku tentu akan mati. Namun aku akan berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini adalah senjata yang paling ampuh yang telah Allah berikan kepada hambanya. Maka akhirnya benar, beliau tetap berdakwah di jalan Allah. Disiapkan pasukan gajah. Disiapkan pasukan gajah dengan bala tentara raja ini. Subhanallah, beliau berdoa, ya Allah, di hadapanku pasukan gajah, bala tentara yang sangat kuat, sedangkan tubuhku kerempeng begini, ya Allah. Beliau tinggal sendirian di hutan, di atas pohon. Beliau di dakwahnya tidurnya di atas pohon, tapi orang berdatangan. Orang ini berdatangan. Si raja ini cemburu, takut kekuasaannya ini digulingkan oleh Habib Muhammad Maula Dangkal. Akhirnya beliau pun berdoa, ya Allah, aku berdakwah ikhlas karenamu, ya Allah. Aku minta perlindunganmu, ya Allah. Bermunajat kepada Allah. Ketika bermunajat, maka tidak lama kemudian ada suara nyamuk yang jumlahnya jutaan. Nyamuk datang. Nyamuk ini datang masuk ke hidungnya gajah dan masuk ke dalam hidungnya para tentara tadi, sehingga bersarang di otaknya, semuanya mati. Pasukan gajah, orang-orang yang terlatih dalam bela diri, bisa kalah dengan nyamuk jika Allah izinkan. Melalui apa? Wasilah doa kepada Allah. Makanya ketika kita membaca Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Undang-Undang Dasar, negara Indonesia ini menang, bisa mengusir penjajah, bukan karena alutista, bukan karena kita jago perang, gerilya, enggak, tapi karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, untuknya kita wajib berdoa kepada Allah. Wajib berdoa. Kita punya masalah, kita memiliki problem, berdoa kepada Allah, seluruh masalah kita akan diselesaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya raja tersebut tidak mati, karena cuma mengutus panglimanya. Enggak lama kemudian raja itu datang meminta maaf. Raja ini meminta maaf, dan akhirnya raja tersebut mencium tangan Habib Muhammad Maula Dangkal, dicium oleh raja tersebut dan diusapkan di wajahnya gini, Habib, doakan saya, ya, doakan saya. Dan tangannya Habib tersebut dicium dan diusapkan di wajahnya begini. Ketika diusapkan, benar beliau mati dalam keadaan non muslim dan dibakar, karena orang yang beragama tersebut itu matinya biasanya dibakar. Ini cerita terukir dalam sejarahnya mereka, bukan hanya tertuang dalam kitab. Sejarah mereka juga membahas raja tersebut akhirnya dikremasi, dibakar, mati dibakar, hancur hancur tubuhnya kecuali wajahnya tadi. Kecuali wajahnya diutuhkan oleh Allah, tidak bisa dibakar. Berkah apa? Salaman dengan salah satu khalifah Rasulullah SAW. Ini orang kafir yang salaman dengan mahabbah, salaman dengan cinta kepada para kiai, para ulama, para habaib, selaku khalifah Rasulullah, berhak mendapatkan syafaat. Wajahnya dibuat utuh oleh Allah, ditampakkan oleh Allah di dunia, menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa mereka adalah memang utusan Allah. Para ulama, para kiai, para habaib itu adalah utusan Allah, tetapi tidak mendapatkan wahyu. Mereka adalah nabi-nabi di zaman ini. Kita ingin bertemu Nabi Musa, kita ingin bertemu dengan para nabi, temuilah mereka, para habaib. Mereka dzurriyyah Nabi Muhammad, mereka adalah para pewaris Rasulullah. Kita nggak bisa bertemu para nabi, tetapi dengan kita bertemu dengan dzurriyyah Nabi Muhammad, para ulama, para kiai kita, sama seperti kita bertemu dengan para nabi. Makanya beruntunglah kita jika di dunia ini masih mendapatkan kesempatan duduk bersama mereka di dunia ini. Mereka sama-sama mengajarkan ilmunya Allah, mereka berdakwah di jalan Allah. Cuman bedanya kalau Nabi, kalau Rasul itu mendapatkan wahyu, sedangkan mereka melanjutkan apa yang sudah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama mereka, para utusan Allah, para Rasulnya Allah. Mereka itu para Rasulnya Allah, cuman mereka tidak mendapatkan wahyu, mereka hanya melanjutkan daripada
risalah-risalah yang telah Allah berikan kepada para nabi dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka ajarkan sekarang mereka mereka adalah para tangan kanan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya selalu mendapatkan kesempatan untuk berjabat tangan dengan mereka. Selalu kita panjatkan kepada Allah agar guru-guru kita diberikan panjang umur sehingga kita masih dapat kesempatan duduk di majelis mereka, karena dengan adanya mereka segala bala ini diangkat oleh Allah, dan wafatnya mereka, para habaib, para ulama, para kiai, pertanda semakin dekatnya Allah akan turunkan bala, musibah dan malapetaka. Faliyatubillah min dalik. Mudah-mudahan segala apapun yang kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala man habibana wa rasulina wa ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.